Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihi al-ihsana ihsana wa bis-sabri najata. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih diperkenankan untuk berkumpul pada subuh hari ini pada penanggalan tahun yang baru 1444 Hijriah. Sedikit ya sebelum kita masuk, karena ada sejarah yang menarik dalam penanggalan Hijriah. Dulu tuh kita kaum muslimin gak punya penanggalan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, tahun berapa Nabi lahir? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Sekitar 50 hari sebelum Nabi lahir, Ka'bah diserang ya oleh satu pasukan yang disebut Abrahah. Maka tahun itu dibilang tahun gajah ya. Terus kalau ditanya kapan Khadijah meninggal, tahun berapa? Akan disebut Amul Huzn, pada tahun kesedihan ya. Ada Amul Fijar ya, tahun banjir. Jadi karena nggak punya penanggalan, kaum muslimin itu tahun dinisbatkan dengan peristiwa. Nah, sampai Umar jadi khalifah. Umar tuh naruh gubernur-gubernur pada provinsi-provinsi dalam wilayah kekuasaannya. Yang luar biasa, sekarang provinsi-provinsi itu sudah jadi negara. Seperti Yaman sekarang jadi negara, padahal dulu provinsi, Pak. Damaskus dulu tuh provinsi, sekarang jadi negara. Basrah dulu provinsi, sekarang jadi negara. Nah, dulu tuh ada gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari. Itu gubernur Basrah. Nah, Umar tuh suka ngirimin surat. Ya. Suratnya dikirim pakai apa, Bapak Ibu? Pakai email? Nah. Ini yang nganterinnya ini naik onta kan? Jauh. Itu bisa 40 hari perjalanan kalau lancar. Kalau ada halangan bisa lebih lama ya kan? Nah, di surat itu tuh cuman ada bulannya saja, Sya'ban. Abu Musa bingung, ini Sya'ban tahun ini apa tahun kemarin ini? Kali aja nih utusan main-main dulu kemana gitu kan. Makanya dia nulis surat balik ke Umar ya. Ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Ada surat nih, tapi tahunnya kagak ada. Makanya Umar ngumpulin sahabat. Ini kira-kira jalan keluarnya seperti apa ini? Ini ada surat nih dari gubernur Basrah. Akhirnya mereka kumpul, mereka sepakat. Kita harus punya tahun penanggalan sendiri. Setelah mereka diskusi, mereka sepakat penanggalannya berdasarkan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kapan bulan pertamanya? Sepakatlah mereka Muharram. Kenapa Muharram? Orang selesai haji. Disinilah kita. Jadi 1400 tahun yang lalu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah.
Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu ya. Waktu ini kadang punya logikanya sendiri. Makanya kata Imam Syafi'i, al-waqti kas-saif. Waktu ini seperti pedang. Ya. Bisa membunuh kalau tidak bisa dipergunakan dengan baik. Pedang ini kan di tangan orang yang salah maka dia berbahaya. Seperti itulah waktu kalau tidak dipergunakan dengan baik. Ya. Bagi orang yang sibuk, waktu cepat atau lambat. Bapak Ibu kalau lagi sibuk, waktu cepat. Tapi kalau lagi nganggur, lama. Kalau lagi senang, waktu cepat atau lambat? Kalau lagi susah, kalau lagi banyak duit, waktu cepat atau lambat? Kalau lagi bokeh, nah itu dia. Dia itu punya logika yang unik. Ya. Hanya bisa dipahami jika kita mengisi waktu itu dengan amal soleh. Maka mari kita isi waktu kita dengan amal soleh. Ya. Sehingga tahun-tahun ke depan waktu yang sedikit ini bisa kita pergunakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita pada pertemuan pagi hari ini akan menyelesaikan bab hutang piutang. Ya. Apa kira-kira masalah-masalah yang sering muncul? Ya. Memang ada sebagian yang sudah kita sebutkan, tapi kita ulangi lagi biar Bapak Ibu makin paham. Satu, kata Nabi SAW, la yahillu salaf wa bay'un. Nanti mohon diingatkan, saya kirim materi-materi yang sebelumnya. Ya. Tidak halal menggabungkan salaf atau hutang dengan jual beli. Saya ulangi, kata Nabi, tidak halal. Kalau bahasanya tidak halal berarti haram. Itu mafhum mukhalafah, memahami dengan konsep terbalik. Kalau kata Nabi tidak halal menggabungkan hutang dengan jual beli, berarti kalau ada orang yang menggabung jual beli dengan hutang, dia telah melakukan sesuatu yang terlarang. Ya. Salaf ini kadang digunakan untuk hutang, kadang digunakan untuk jual beli salam. Ya. Bai'us salaf, bai'u salam. Nah, itu sering dibahasakan dengan hutang. Nah, Ishaq bin Mansur bertanya kepada Al-Imam Ahmad, ya. Qala Ishaq ibnu Mansur, qultu li Ahmad, ma ma'na naha 'anis salaf wa bai'un? Jadi dia bertanya tentang makna hadis ini kepada Imam Ahmad. Tuan Imam, apa maksud perkataan Nabi dilarang menggabungkan hutang dengan jual beli? Ya. Qala, maka kemudian menjawab Imam Ahmad, si A memberi hutang kepada si B. Jadi ada transaksi hutang di antara dua orang. Ya. Kemudian ada syarat tambahan di antara hutang. Ya. Bisa jadi si A memberi hutang kepada si B, ketika si A nagih, si B nggak bisa bayar, akhirnya dia bilang, kalau nggak bisa lunasi, ya, kamu wajib jual barangmu ke saya. Nah itu, ya, kita nagih hutang, orangnya nggak bisa bayar, kemudian kita bilang, udah sini sepedanya saya bayarin. Nah, itu namanya menggabungkan hutang dengan jual beli. Bapak Ibu pernah melakukan ini? Mungkin dulu pernah nggak sengaja, ya kan, karena belum tahu hukumnya. Nah kita lihat, ya,
Bisa jadi dari awal sudah disyaratkan. Saya mau pinjam uang dong. Oh boleh, nanti saya pinjamkan. Berapa? 50 juta. Oke, saya pinjamkan kamu 50 juta. Ya. Tapi dengan syarat, motormu harus dijual ke saya. Nah ini namanya menggabungkan hutang dengan jual beli. Atau bisa jadi dia sudah hutang 50 juta, tapi waktu dia tagih yang hutang nggak bisa bayar. Maka dia bilang, kalau nggak bisa bayar jual aja motormu ke saya. Nah, itulah namanya menggabungkan hutang dengan jual beli. Ya. Di sini, sebagaimana kaidah dalam riba, ya, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Kalau dalam hutang piutang muncul manfaat, maka itulah riba. Jual beli yang dia lakukan di antara hutangnya ini manfaat atau bukan, Pak? Manfaat. Karena bisa muncul beberapa kemungkinan di sini. Ini orang tersandra dengan hutangnya, mau nggak mau, suka nggak suka, dia akhirnya harus menjual barangnya tersebut. Dan dipastikan jual beli ini sudah tidak lagi terjadi secara al-hurriyah, tidak lagi terjadi secara ridha kemudian bebas. Pasti harganya murah, betul? Ini motor seharusnya harganya tuh 10 juta. Karena dia butuh hutang 50 juta tadi, akhirnya dia jual dengan harga 5 juta. Betul? Sehingga yang memberi hutang tuh betul-betul ambil manfaat di sini. Kesempatan dalam kesempitan. Makanya Nabi mengatakan kalau orang menggabungkan hutang dan jual beli, maka ini tidak dihalalkan. Jual beli itu nggak boleh ada paksaan, Pak. Nggak boleh ada sandera seperti ini. Ya, makanya kemudian Nabi SAW melarang. Coba, Pak, dalam kondisi normal, dalam kondisi hutang, kira-kira dia mau nggak jual motornya itu? Ini motor ditawar dalam keadaan normal, nggak ada sandera hutang piutang. Kira-kira mau dia jual motornya? Enggak. Tapi karena dia disandra dengan hutangnya, akhirnya dia jual. Jualnya pun dengan harga yang murah, ya, makanya itu dilarang. Bayangkan Bapak Ibu, syariat itu sampai memperhatikan sedetail-detailnya perkara seperti ini. Karena banyak orang Bapak Ibu yang memanfaatkan hutang untuk melakukan jual beli dengan jual beli semurah-murahnya. Nah, ini makanya betul-betul dilarang. Nggak boleh menggabungkan jual beli dengan hutang piutang. Ya. Di antaranya, ya, apa istilah di kampung itu, Pak? Toke ya. Toke itu, toke. Dia ini suka beli barang apa? Borongan ya. Misalnya petani panen, dia beli semuanya. Itu ya? Tengkulak. Apa bedanya tengkulak sama toke? Gak sama ya? Beda ya, Pak ya? Wah, saya salah berarti menyamakan toke sama tengkulak. Contoh, ada tengkulak kasih hutang kepada seorang petani. Oke? Dengan syarat nanti kalau panen harus dijual ke tengkulak tersebut. Nah, ini menggabungkan hutang dengan jual beli atau tidak? Iya. Tengkulak ngasih hutang ke petani dengan syarat saya kasih hutang, tapi kamu kalau panen semuanya harus jual ke saya.
Ini salah satu bentuk menggabung hutang dengan jual beli. Sehingga bisa jadi hasil panen yang dia beli itu akan diintimidasi sehingga harganya tidak lagi normal. Petani kepikiran, saya terpaksa harus jual ke dia. Kenapa? Karena saya punya hutang ke dia. Nah, ini bentuk yang terjadi di kampung, di pedesaan. Atau nelayan. Nelayan gak punya uang, dipinjemin sama tengkulak. Sama ya, sini ya. Nah. Dengan syarat nanti kalau kamu melaut, hasilnya harus jual ke saya. Ini menggabung hutang dengan jual beli? Menggabung. Maka kata Nabi, tidak boleh. Jangan digabung hutang dengan jual beli. Nanti bisa mengakibatkan kerugian antara salah satu pihak. Dalam Islam tuh kita nggak boleh merugikan orang lain. Kita nggak boleh menzalimi orang lain. Dan harta hasil kezaliman itu dilarang di dalam Islam. Ya, bahkan dulu Ka'bah waktu pemugaran ada seorang pemuka, ini masih zaman jahiliyah nih ya, itu diumumkan, ini Ka'bah dibangun diharamkan harta perzinahan, harta kezaliman, harta riba itu dilarang untuk disumbangkan untuk bangun Ka'bah. Makanya ada salah satu bangunan Ka'bah hanya setinggi dada kita, Hijr Ismail, ya kan? Nah itu tuh karena waktu pemugaran mereka kehabisan dana. Karena dananya tuh hanya dari yang halal, Pak. Sementara mayoritas mereka saat itu judi, zina, riba itu banyak. Yang halal sedikit, makanya terbatas, ya kan? Makanya dalam Islam pun harta hasil kezaliman itu dilarang. Ya, nah, maka kemudian ya, seperti itulah yang kemudian kita pahami dari menggabungkan antara hutang dengan jual beli, ya. Hutang dengan jual beli itu nggak boleh digabungkan, terlarang hukumnya, ya, tidak boleh. Nah, itu satu, nggak boleh menggabung hutang dengan jual beli. Dua, bolehkah Bapak Ibu bayar hutang di masjid? Siapa di sini yang pernah bayar hutang di masjid? Bolehkah jual beli di masjid? Tidak. Kenapa? Masjid ini rumah Allah. Enggak boleh diberlakukan seperti pasar. Karena ini pasar akhirat. Enggak boleh dijadikan pasar dunia. Ya. Nah, sekarang boleh atau tidak kita itu nanti dalam bab jual beli kita bahas lebih jelas ya. Boleh nggak bayar utang di masjid Bapak Ibu? Kan kalau orang dagang di masjid, di area masjid. Ini area masjid, area masjid. Halaman area masjid. Nah, masjid adalah tempat orang bersujud, ya. Kalau semua yang ada di bawah atap ini kita katakan masjid, bagaimana dengan kamar mandi? Nah, maka masjid itu hanya dibatasi tempat sholat. Teras, ada yang mengatakan itu tidak menjadi bagian masjid. Halaman, ada yang mengatakan itu bukan bagian masjid. Makanya Masjid Nabawi itu kan di halamannya tuh mereka lebih ketat, nggak ada yang jualan di situ kan. Kalau ada yang jualan dikejar-kejar sama askar, pasti di luar pagar. Tapi di pagar masih boleh lah. Ya. Karena kita tuh begitu berhati-hati berjualan di masjid karena masjid ini tempat mengingat Allah, bukan tempat ingat untung dan rugi Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa nanti suatu saat kita bahas bab pasar, ada satu doa yang ketika masuk pasar kalau kita baca,
Kata Umar bin Khattab, dituliskan baginya 1000 kebaikan, dihapuskan baginya 1000 keburukan. Doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ibu-ibu suka ke pasar, baca doa ini. Ya. Bapak-bapak suka ke pasar, baca doa ini. Kenapa pahalanya besar, Bapak Ibu? Karena di pasar iblis itu menancapkan benderanya di situ. Di pasar orang lebih banyak ingat Allah apa ingat untung dan rugi. Nah, otomatis banyak yang lupa kepada Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ingat Allah di saat orang lain lupa kepada Allah, tuh pahalanya besar. Itu konsepnya. Kenapa bangun sholat malam pahalanya besar? Karena sedikit orangnya. Lebih banyak yang tidur apa bangun? Nah, makanya di saat melakukan ibadah, ketika yang lain tidak melakukan, pahalanya besar. Ya, kalau bab pasar itu tuh betul-betul diatur nanti. Ya, nanti kita bahas dalam bab pasar, apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Maka dulu tuh sahabat masuk pasar itu hanya sekedar assalamualaikum. Itu tuh sebenarnya ngingetin orang di pasar. Ya, nah, kalau pasar jelas lah ya. Nah, sekarang masjid. Kalau bab hutang, boleh nggak kira-kira? Kan kalau kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Jadi Nabi mengatakan, kalau kalian lihat orang lagi jual beli di masjid, maka katakan, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada jual belimu. Seperti itu kata Nabi. Ya, makanya tuh berhati-hatilah Bapak Ibu yang melakukan transaksi di masjid. Ya. Misalnya lagi di masjid terus ada 2 orang ngobrol. Ana mau jual motor tuh, antum mau nggak? Boleh, berapa harganya? Ya kan? Mereka nggak sadar ini dalam masjid, akhirnya terjadilah transaksi di dalam masjid. Akad ya, akad. Ya. Semoga berkah jual beli kita. Nah kata Nabi, kalau ada yang lihat jual beli seperti ini, katakan, la arbahallaha tijaratak. Semoga jual belimu tidak mendapatkan keuntungan. Tuh. Maka jual beli di masjid hindari Bapak Ibu. Termasuk. Ini kan kadang-kadang kita nggak sadar ya. Lagi di masjid. Ya, ada yang nanya, Ustaz, saya tuh pernah mesen barang, saya lagi di masjid, buka itu marketplace. Ya. Pernah Bapak Ibu? Saya tuh kalau misalnya di masjid suka buka marketplace, suka nyari-nyari barang di situ. Akhirnya transaksilah saya, ternyata dilarang jual beli di masjid. Dilarang. Masjid ini tempat ingat Allah, bukan ingat yang lain. Tuh, masjid ini pasar akhirat. Kalau di pasar dunia itu malaikat iblis menancapkan benderanya. Itu di pasar dunia, Pak. Di masjid itu malaikat menancapkan benderanya. Ya. Nah, maka di sini kalau jual beli jelas nggak boleh. Ya, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau utang, insya Allah hutang ini tidak termasuk jual beli. Ya. Jadi dalam Mukhtasar Al-Khalil, ya ini ulama fiqih madhab Maliki, ya, orang yang berada di masjid, ya, kemudian dia tidak sedang beribadah, maka dia boleh melakukan akad nikah, melunasi hutang, ataupun dia membunuh kalajengking atau tidur qailulah, ya, istirahat sejenak. Berarti boleh dia bayar hutang? Boleh. Tapi kalau sampai jumlahnya banyak, makruh. Misalnya Bapak Ibu bayar hutang, hutangnya sudah 150 juta. Nah itu makruh katanya dilakukan di masjid. Kenapa? Hitungnya kelamaan. Kalau masih 1 juta, ya kan,
masih ya 2 juta, masih hitungnya cepat ya. Apalagi ibu-ibu hitung uangnya cepat Pak. Ya. Hanya dengan melihat saja mereka tahu, oh ini jumlahnya berapa. Begitu ibu-ibu ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Ibu-ibu tuh mereka lebih jago untuk mengatur keuangan dibanding kita laki-laki, betul? Coba coba bapak-bapak ngatur duit sehari ya, sesuai dengan yang dikasih oleh kepada istrinya. Kira-kira bisa nggak ngatur? Ya. Pusing pasti. Pasti habis itu dia bilang, ini gimana caranya dia ngatur ya? Hebat emang. Maka di sini dikatakan dalam Mawahib Al-Jalil, yakni annahu yajuzu qada'ud dain fil masjid li'annahu ma'rufun bi khilafi bai'i was saraf. Boleh bayar hutang di masjid karena jual beli beda dengan berdagang. Tapi jika utangnya besar, ya ini kata Imam At-Turtushi dalam Hawadits Al-Bida'. Jadi Imam Malik dalam kitab Majmu'ah, enggak masalah orang bayar hutang di masjid. Namun kalau misalnya dia sudah hutangnya ini kebanyakan, maka makruh hukumnya. Ya kalau kebanyakan Pak. Apalagi bayar hutang sampai miliaran di masjid. Habis sudah. Hitungnya dari zuhur sampai asar itu. Ya. Bahkan asar bisa jadi diakhirkan. Ya. Sudah adzan nanti dulu lah, ini hitungannya belum selesai nih, nanggung ini. Bisa jadi dia sholat asar tapi pikirannya ngitung. Bapak Ibu pernah lagi sholat tapi pikirannya kemana-mana? Seringnya. Nah, itu memang pekerjaannya iblis. Ya. Syaitan itu suka menggoda tuh dan hobinya di dalam karena kalau Bapak Ibu khusyuk, itu pahalanya Bapak Ibu. Khusyuk itu dosa-dosanya tuh berguguran. Semakin baik Bapak Ibu sholat, semakin baik hidupnya. Semakin khusyuk sholatnya, semakin Allah perbaiki hidupnya. Iblis nggak mau itu, makanya dia goda. Ya. Coba Bapak Ibu, nyari barang yang hilang, itu ada pepatah Arab, nyari barang yang hilang dalam sholat, pasti ketemu. Iya. Lupa naruh kunci, lagi sholat dia ingat. Oh, saya taruh tadi dalam laci ini. Sehingga dalam sholat tuh dia ingat-ingat terus. Oh, ini di sini, Masya Allah. Dia bawa urusan dunianya di dalam sholat. Itu iblis yang godain. Nah, itu kalau sudah di situ, habis sudah. Dipastikan sampai selesai nggak khusyuk dia. Makanya dikatakan hikmah perpindahan gerakan sholat itu Allahu Akbar sebenarnya untuk meluruskan kembali pikiran kita. Allah lebih besar dari urusan-urusan dunia yang kau bawa di dalam sholatmu sebagai alarm. Ya. Makanya kalau bayar hutang kebanyakan dipastikan masuk waktu sholat lupa dia. Ya. Makanya hatta jual beli Bapak Ibu bayangkan jual beli. Kalau sudah masuk waktu sholat tuh biasanya mereka tinggalkan. Karena ini ada hikmahnya juga. Ya, di Arab Saudi kan, ya bahkan di semua negara Arab, kalau sudah adzan hatta sudah tawar menawar. Bahkan ada yang sudah tinggal bayar, simpan uangmu. Nanti habis ini baru kau bayar. Itu langsung tutup tokonya. Maka zaman-zaman tahun 80-an, 90-an itu di Madinah, di Arab Saudi, di Makkah itu kalau sudah azan langsung tutup pakai kain hitam. Tutup pakai kain hitam. Kain hitam ini namanya al-hirz. Kalau dalam fikih itu orang yang mencuri potong tangan, betul? Tapi mereka lupa. Jadi langsung membayangkan, oh ini
syariat Islam nih kejam sekali langsung potong. Enggak, ternyata tuh ada syarat-syarat. Syarat pertama, hasil curiannya tuh rubu' dinar, 1/4 dinar, baru dia kena hukum. Kalau dibawa itu masih takdir, ya. 1/4 dinar ini kan 1 juta kan. Jadi kalau misalnya curiannya di bawah 1 juta ya nggak kena dia, ya kan. Oke lah, hasil curiannya 2 juta, pindah ke syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Ada nggak syubhatnya? Dia mencuri karena apa? Kenapa kamu mencuri? Anak istri saya sakit. Oke. Maka yang ditegur adalah pemimpin di daerah dia mencuri. Misalnya, dia mencuri di mana? Di Al-Ikhlas. Itu yang dipanggil ketua RT-nya. Sini, kenapa ada rakyatmu yang mencuri? Berarti dia susah ini. Kamu nggak memperhatikan dia. Tuh. Kalau ternyata dia mencuri, kenapa kamu mencuri? Ada hajatmu yang mendesak? Nggak ada. Kenapa kamu mencuri? Iseng aja. Nah, ini kena, ya, nggak punya hajat, nggak punya kebutuhan. Hasil curian 2 juta, di atas nisab, di atas 2, nggak ada syubhatnya. Dia mencuri karena iseng, karena saya suka, katanya. Oke, apakah langsung dihukum? Enggak, Pak. Pindah lagi ke Al-Hirs. Al-Hirs itu tempat yang seharusnya. Kalau Bapak Ibu punya uang 3 juta, ditaruh di teras, kemudian dicuri, yang nyurinya itu nggak akan sampai kena potong tangan. Kenapa? Kenapa ditaruh di teras? Uang seharusnya di dompet, taruhnya di dalam rumah. Kalau hilang di luar, Bapak Ibu lah yang teledor. Itu namanya al-hirs kalau dalam fikih. Madinah al-hirsnya ini kain hitam. Kalau sudah ditutupi kain hitam, maka itu al-hirs, nggak boleh dilanggar. Tapi ya Al-Hirs Madinah nggak bisa pula dibawa ke Tanah Abang sini, ya. Sudah azan dia tutup pakai kain hitam, insya Allah kainnya hilang, ya kan? Makanya Hirsnya Madinah nggak bisa dibawa ke Cipondo, Pak. Ada orang punya toko sepeda, azan dia tinggal, cukup dia tutup pakai kain hitam, ya sama kain-kainnya pun hilang insya Allah, ya, diambil semua. Nah, maka itu sholat itu, masjid ini nggak boleh kemudian dipakai jual beli. Bayar hutang masih boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai kebanyakan, Pak. Nanti nih orang bisa bawa-bawa hutangnya ke dalam sholat. Itu bisa digoda sekali sama iblis, ya. Makanya tuh luar biasa, Pak. Iblis ini, jadi sebenarnya khusyuknya kita sholat itu tuh kembali bukan kepada Allah, tapi kepada kita. Allah tuh tidak termudaratkan hatta kita nggak sholat. Hatta satu dunia ini bermaksiat, Allah tidak termudaratkan. Kitalah yang termudaratkan dengan dosa kita sendiri. Makanya ini dipahami dulu. Ketika sholat jangan berpikir bahwa semakin kita khusyuk maka semakin baik ini kepada Allah. Enggak. Semakin khusyuk kita sholat maka semakin baiknya itu kepada kita, ya. Makanya tuh bayar hutang di masjid kalau kebanyakan itu makruh. Ini berbahaya, bisa membahayakan. Betul? Bapak Ibu hitung, tiba-tiba azan sholat, hutangnya banyak. Ini dipastikan dalam sholat tadi berapa lembar tadi, ya. Tadi sepertinya saya hitung kurang tadi. Abis ini hitung lagi, ya, itu pasti panjang sudah tuh. Wah, ini kayaknya kurang ini. Ini orang mau mencoba menzolimi saya. Dalam sholat sudah itu panjang udah tuh. Jadi sinetron itu dalam sholat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekhusyukan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang ketiga, zakat dan hutang piutang. Nah, ini ada beberapa hal yang kita bahas. Apakah hutang wajib dizakati atau tidak? Nanti kita bahas bab zakat nanti, ya. Tapi ini masih ini. Bapak Ibu punya uang ada 100 juta. Sudah wajib zakat? Sudah, karena sudah di atas nisab. Tapi Ustadz,
kebetulan 100 juta ini lagi saya pinjamkan ke orang. Apakah hutang yang ada di tangan orang lain wajib dizakati atau tidak? Nah, ini ya. Di sini Bapak Ibu, contoh misalnya ada orang menghutangi saudaranya sehingga kemudian uangnya ada di tangan saudaranya. Taruhlah ketika saat dia bayar hutang sudah masuk haulnya, uangnya ini lagi dipinjam. Maka bagaimana kemudian yang kita lihat? Apakah kemudian dia harus bayar zakat atau tidak? Ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu sekalian, di antaranya pandangan dari ulama Syafi'iyah bahwasanya ya, hutang itu ada dua jenis. Hutang ada dua jenis ya. Ada hutang yang sifatnya lunak, kata Imam Syafi'i. Ada hutang yang sifatnya keras. Apa itu hutang lunak? Hutang yang kita bisa memastikan bahwa yang minjem ini akan bayar. Ini berarti hutang lunak. Ini wajib zakat. Ya. Bapak Ibu punya uang 50 juta ada di tangan orang lain. Di tangan Bapak Ibu ada 50 juta. Sudah nisab. Bapak Ibu tahu yang minjem ini pasti akan bayar. Oke? Maka digabung yang ada di tangan orang 50 juta dan di tangan kita 50 juta, keluarkan zakatnya. Ya. Itu namanya hutang lunak. Dipastikan akan dibayar. Nah, hutang yang tidak kemudian kena zakat kata Imam Syafi'i adalah hutang keras. Tahu hutang keras? Gak bisa bayar orangnya. Sulit bayarnya. Ya. Misalnya dia pinjam sudah 1 tahun. Ada 20 juta. Oke? Uang kita ada 80 juta. Oke? Nah, kalau itu piutangnya keras, maka 20 juta tuh nggak lagi dihitung. Nggak digabung dengan harta kita untuk dikeluarkan zakatnya. Kan seyokianya kita keluarin 80 tambah 20 di dia jadi 100. Baru kemudian dikali 2,5%. Tapi karena nih orang sulit bayar, keras ini, maka yang dihitung cuma 80 juta di tangan kita dikali 2,5%. Seperti itu. Ya. Pertanyaannya, gimana kalau ternyata bertahun-tahun kemudian baru dia bayar? Apakah kemudian yang sudah berlalu tetap kita hitung? Karena zakat ini hutang seseorang kepada dua. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada fakir miskin. Itu hutang itu. Zakat itu hutang kepada Allah dan hutang kepada fakir miskin. Jadi kalau ada seseorang misalnya dia dengan sengaja tidak bayar zakat, dia sudah bertaubat kepada Allah, tapi ingat dia masih terhutang kepada fakir miskin. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kita nggak bayar zakat itu seperti sedang memegang harta orang lain di tangan kita. Ini hartanya fakir miskin ini hartanya mustahik zakat. Makanya wajar jika kemudian orang yang paham itu ketika sudah masuk nisab, tangannya ini panas. Seakan-akan apa? Saya tuh seperti memegang harta orang. Maka cepat-cepat harus dikeluarkan. Jadi piutang itu ada dua. Ada yang keras, ada yang lunak. Kalau yang lunak keluarkan zakatnya. Kenapa? Ustaz, dia ini pasti bayar. Ya, maka tetap saya hitung. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu bayar, maka itu tidak terhitung sebagai zakat. Tapi ada tapinya. Kalau bertahun-tahun baru dia bayar, apakah tahun-tahun yang berlalu tetap kemudian kita hitung? Tidak. Tahun-tahun yang berlalu tidak dihitung.
Karena kita di sini sudah melakukan kebaikan dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan tenggak waktu kepada dia yang berhutang. Nah, saya minum dulu Bapak Ibu. Masih ada 10 menit Mas Nafi ya. 50 menit. Silakan, antum belum dibagi ya. Saya minum ini. Bismillah. Saya pernah Pak minum, ternyata airnya itu cuman ini apa istilah kita tuh, gimmick. Jadi cuman buat ini doang. Jadi dulu itu kebetulan ada di satu TV, jadi ada air di situ. Ternyata air ini cuman pajangan Pak. Waktu saya minum, habis itu saya tanya, cuman mungkin karena takut, padahal saya tanya baik-baik ke krunya, mohon maaf tadi air apa itu ya? Ini feeling saya pun air AC itu. Jadi cuman mempercantik meja saja ya. Entah air apa yang ditaruh itu kan. Rasanya tuh hampir saya ini pada saat itu ya. Kita ingat aja ini airnya air benar-benar, bukan air gimmick gini ya. Nah tadi piutang. Ada piutang, ada hutang. Ya, jadi kalau uang kita di tangan orang dua, kalau uang itu masuk piutang lunak, keluarkan zakatnya. Kalau keras tidak apa-apa, tidak dihitung ya. Nah sekarang zakat. Ya. Contoh ilustrasi, Bapak Ibu hutang ya, 100 juta. Hutang ini digunakan untuk usaha ya. Sehingga kemudian ya, jadi taruhlah hutang ini dibelikan stok barang ya. Di akhir tahun stok barang beserta untungnya itu sudah kemudian menjadi 200 juta. Pertanyaannya di sini, ya, jika hutang dia kemudian dihitung sebagai harta yang dizakati, maka berarti dia harus mengeluarkan zakat 200 juta kali 2,5%. Jika hutang dia tetap dia masukkan dalam perhitungan zakat, ya. Nah, ini sebelum dia bayar hutangnya. Dia belum bayar hutangnya, tapi langsung dia hitung hutangnya sebagai zakat. Ya, berarti kan 200 kali 2,5% berapa kira-kira? 5 juta. Berarti dia keluarkan 5. Dia nggak ngurangin. Kalau dia bayar dulu hutangnya, berarti yang dia keluarkan hanya 100 juta. Maka di sini ulama beda pendapat. Apa hutang yang belum dibayar ngurangin zakat atau tidak? Oke? Nah, maka di sini pertama, hutang mengurangi zakat. Ini dalam pandangan Imam Syafi'i. Hutang mengurangi zakat meskipun belum dibayar. Berarti kalau merujuk pandangan ulama Syafi'iyah, kasus ini berarti dia itu bayar zakat hanya 100 juta kali 2,5% meskipun belum dibayar. Karena hutang mengurangi zakat. Ya. Ini pandangan Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Qaul qadim itu berarti perkataan beliau yang lama. Ya. Kedua, ini jumhur ulama, ya, artinya mayoritas ulama tetap pada pandangan yang kedua ini. Hutang tidak mengurangi nilai zakat. Yang berarti mereka itu akan tetap bayar zakat dalam kasus tadi 200 juta kali 2,5%. Ya. Nah, berarti hutang itu tetap tidak mengurangi zakat. Ini kalau jumhur ulama.
Bismillah. Tapi nanti kita bahas zakat tersendiri. Kita sudah pernah bahas zakat di sini? Nah, belum ya. Nah, nanti kita bahas spesifik nanti ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah luaskan rezekinya biar bisa bayar zakat. Makanya kadang orang doa, ya Allah luaskan rezeki. Sebenarnya kalau doanya, ya Allah semoga saya bisa bayar zakat 10 juta tahun depan. Kan orang kalau bayar zakat 10 juta minimal dia punya berapa? Berapa? 400 ya? 400 juta bersihnya. Maka ada yang bilang, Ustaz, jadi saya tuh kalau doa, Ustaz, ya Allah saya pengen bayar zakat. Diluaskan itu. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bayar zakat tahun depan 10 juta. Masya Allah. Itu kan berarti Allah ngasihnya tuh 400 juta. Bersih. Masya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah 50 menit ya. Kita lanjut sedikit ya. Boleh atau tidak seseorang membayar zakat dalam bentuk pembebasan hutang? Ya, ini masih dalam bab zakat. Misalnya, tahun 2010 Bapak memberikan hutang kepada teman sendiri, ya taruhlah misalnya hutangnya tuh 5 juta, ya kan? Nah, ternyata dia ini nggak bisa bayar. Kebetulan bertepatan dengan kita tuh harus bayar zakat. Kemudian kita katakan kepada dia, udah nggak usah bayar, anggaplah itu zakat saya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dalam fatwa Ibnu Jibrin, ya, ketika dia memutihkan hutang, ya, tidak ada harapan hutangnya ini kembali. Artinya dia tahu nih orang nggak mungkin bayar. Ya. Tidak boleh itu dijadikan sebagai zakat, karena zakat itu hakikatnya menyerahkan, menyerahkan, ngasih, ya kan? Karena dia butuh. Ya. Namun bisa kalau misalnya Bapak Ibu ngasih zakat ke dia, ini zakat saya karena kamu sedang terlilit hutang. Dia terima 5 juta terus dia bayar. Kalau begitu saya bayar hutang saya kepada Bapak Ibu 5 juta. Nah ini boleh. Tapi Ustaz khawatir juga, Ustaz saya kasih nggak dibayarkannya pula katanya. Ya kan? Misalnya dia ngasih, ini zakat saya kepada kamu. Habis itu dia kasih kode. Belum paham, batuk lagi. Belum paham, batuk-batuk dia. Jadi kalau misalnya langsung kita hapus, itu tidak bisa kata ulama Ibnu Jibrin. Yang bisa kasih ke dia uang 5 juta. Terus kemudian dengan 5 juta ini dia bayar. Oh iya saya punya hutang, saya bayar dengan zakat ini. Itu boleh, tapi nggak boleh dengan dibebasin begitu saja. Udah nggak usah bayar, anggaplah itu sebagai zakat saya. Kata ulama nggak bisa, karena zakat itu diserahkan. Ya? Jadi kalau kemudian diputihkan seperti itu, menurut ulama itu tidak boleh. Karena zakat itu diserahkan. Yang boleh apa? Kita bayar dulu ke dia zakatnya, baru dia sudah pegang uangnya, dia bayar ke kita. Seperti itu. Ya, karena memang orang yang terlilit hutang itu ghorimin, dia berhak dapat zakat. Ya. Seperti itu, pas 50 menit.
Sekarang kita tanya jawab.